Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda semuanya? Kami berdoa semoga Anda semuanya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dalam program Indahnya Ramadan. Di hari yang ke-19 ini tidak terasa kita sudah menjalani ibadah puasa dengan berbagai aktivitas dan amal ibadah kita. Dan saat ini insya Allah kita akan menambah amal ibadah kita dengan mendengarkan majelis ilmu, mengikuti kajian dalam majelis ilmu Indahnya Ramadan TVRI Sumatera Utara, yang hari ini kita akan mengangkat tema tentang zakat dan pemberdayaan umat. Kita ketahui ketika kita akan memasuki 10 akhir, maka kita akan menghadapi sebuah amalan ibadah yang itu dianjurkan di dalam bulan Ramadan, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, dan ini merupakan ibadah yang termasuk dalam rukun Islam. Oleh karenanya mari kita perhatikan, kita simak tema yang sangat penting ini yang insya Allah akan dipaparkan, disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita. Beliau adalah Al-Ustaz Al-Mukarram Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta MA. Beliau merupakan Ketua Baznaz, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Sehat Allah. walafiat. Masya Allah ini Ustaz. Sudah cerita Ustaz tadi udah tua ini, tapi nampak ini muda nih Ustaz nampaknya. Kalimat yang disenangi orang tua itu. Kalimat disenangi orang tua, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Ramadan yang lalu kita ketemu, Alhamdulillah. Ramadan saat ini kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat Ustaz. Masya Allah. Semuanya ini adalah min fadli Rabbina Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Amin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, untuk mengambil keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qari Muhammad Fikri Nahrawi, yang akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 19, dan beliau merupakan juara pada musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Serdang Bedagai. Kepada Qari, falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita dilimpahkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kami mengajak Anda untuk nantinya terhubung bersama kita bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Baik, kita tidak sabar mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, ini tema kita sangat penting sekali sebagai persiapan ini Ustadz untuk menghadapi di akhir Ramadan, yaitu ada amalan zakat ini Ustadz. Ustadz, untuk muqaddimah terkait dengan tema kita mungkin bisa apa itu makna zakat, dipersilahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin shaimat rahimakumullah. Sambil menunggu berbuka puasa, kita berbincang-bincang tentang sesuatu yang amat penting di dalam kehidupan Islam. Kebetulan pada bulan Ramadan ini sering sekali dikaitkan dengan syahruz zakah, syahruz sadaqah, bulan berzakat, bulan berinfak dan bulan bersedekah. Karena dari segi nilai pahalanya luar biasa. Maka inilah bahagian daripada keistimewaan bulan Ramadan itu. Orang yang bersedekah pada bulan ini sebagaimana digambarkan oleh sebuah hadis Rasulullah, orang yang memberi sedekah berbuka puasa
tidak akan mengurangi pahala daripada orang yang memberikan bukaan itu. Dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Nah, kalau kita tengok khusus dalam makna daripada zakat ini, seperti kalau kita tengok di dalam kamus bahasa Arab selalu disebut an-numu at-tuhur. Zakat itu adalah tumbuh berkembang, mensucikan, wabarakah, dan membawa keberkahan. Inilah sebuah keyakinan ibadah di dalam Islam bahwa dengan zakat yang dia tunaikan itu akan menumbuh kembangkan hartanya, akan membersihkan dirinya, dan kemudian mendatangkan keberkahan. Dalam beberapa kesempatan sering saya sebutkan, yang namanya berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dan kebajikan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau tahu apakah zakat kita mendatangkan berkah atau tidak, maka itu akan nampak dia. Apakah dalam kehidupan kita setelah itu ada bertambah ziyadatul khair tadi, bertambah kebaikan dan kebajikan. Inilah yang artinya tumbuh dan berkembang dan menjadikan diri pribadi seorang itu menjadi pribadi yang terbaik. Nah, para pemirsa, zakat ini adalah bahagian daripada ketaatan seorang kepada Allah. Bentuk ketaatan itu akan benar-benar dilandasi oleh rasa cintanya yang luar biasa kepada Allah. Maka sesungguhnya bahwa esensi daripada zakat itu kita lihat merupakan hubungan yang kokoh antara seorang makhluk dengan Khaliknya. Makin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, maka salah satu yang nampak pada diri orang itu adalah makin besarnya cintanya kepada Allah. Bukankah kita sadari secara manusiawi aja, kalau sudah sesuatu yang kita cintai, maka kita tidak akan pernah berhitung apa yang akan kita berikan kepadanya. Makanya di dalam Al-Quran, ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah puncak cinta kepada Allah. Sampai dia mengatakan, inilah wajahku, kuhadapkan hanya kepadamu ya Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Jadi dalam kaitan ini bahwa pantas dia merupakan bahagian daripada rukun Islam. Sebagaimana Ustaz katakan tadi, dia arkanul Islam. Artinya sesuatu yang harus ada pada diri seorang muslim. Dia tidak akan menjadi seorang muslim namanya kalau dia tidak berzakat. Nah, inilah yang kita tengok. Zakat itu yang pertama tentu kita lihat dalam kaitan itu tadi adalah merupakan bahagian daripada nilai ketauhidan yang ada di dalam diri setiap muslim. Makin dia merasakan Allah itu sebagai Tuhannya. Dalam kajian tauhid misalnya, Allah itu siapa? Allah itu yang maha kuasa. Hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada kuasa yang melebihi daripada Allah, Tuhan kita itu. Yang kedua, Tuhan itu, Allah itu yang kita sembah itu adalah yang menghidupkan. Tidak ada Tuhan lain yang bisa menghidupkan. Kemudian yang ketiga, yang memberikan rezeki. Tidak ada Tuhan yang kita yakini yang bisa memberikan rezeki selain daripada Allah. Yang keempat, Allah itu yang mematikan kita. Dan kemudian yang kelima, bahwa Allah itu akan membangkitkan kita kelak di yaumil akhirah. Ia akan memberikan timbangan terhadap apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Jadi yang pertama tadi tentu kita lihat dalam kaitan dengan rukun Islam membayar zakat ini adalah betapa itu adalah merupakan bahagian daripada nilai ketauhidan yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, yang ada di dalam zakat itu adalah inginnya seseorang makhluk Allah ini, seorang mukmin, menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri. Inilah yang disebut dengan tuhur, mensucikan diri. Apa yang tak baik dalam hidup kita ini? Kikir,
bakhil, pelit. Kalau misalnya bisa diuraikan lagi yang namanya penyakit-penyakit kikir ini, banyak sekali. Yang akhirnya nanti kemana dilarinya? Dengki, hasad, hasud, takabur. Nah, ini penyakit-penyakit ini. Tapi ketika seorang ini berzakat, maka ini tadi yang kita sebut dengan ziyadatul khair, berkah. Dia tidak pernah akan merasa sombong dengan dia miliki apapun yang dia miliki. Sebaliknya juga dia tidak pernah merasa rendah diri kalau pada saat ini rezekinya tidak sama dengan orang lain. Sifat-sifat seperti inilah yang ingin ditanamkan kepada yang tertanam di dalam diri seorang yang membayar zakat. Kemudian yang ketiga, zakat ini juga membangun dalam diri seseorang itu apa yang disebut dengan ibadah maliyah. Tumbuh rasa kasih sayangnya kepada orang lain. Ingin memberikan bantuan yang memang didasarkan kepada keyakinannya kepada agamanya tadi. Inilah ibadah tadi. Ibadah itu kan pada hakikatnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Makin banyak kita beribadah, maka makin dekat kita kepada Allah. Makin datang cinta kita kepada Allah, dan dengan demikian maka kita akan berikan segala sesuatu kepada Allah. Inilah barangkali yang dimaksud dengan zakat itu apa? Zakat itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini. Jadi ada harta di dalam hartanya, ada sebagian harta dalam hartanya itu yang dari dalam hatinya sana, dari sanubarinya itu merasa bahwa itu mesti diberikan kepada orang lain. Tapi ada ketentuannya bahwa zakat itu misalnya ada haul. Ini terutama di dalam zakat mal. Ada haul, ada nisab. Haul itu apa? Ada masa. Jadi ada masa. Nanti akan kita jelaskan nanti ke belakang. Dan kemudian ada nisab. Ada takarannya, ukurannya. Tapi harus kita lihat bahwa bulan Ramadan ini adalah salah satu di antara juga saat kita berzakat fitrah. Maka zakat itu sebetulnya ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim pada menjelang akhir Ramadan. Dengan juga tata aturan dan ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, misalnya, zakat fitrah itu kalau bagi seorang yang ada persiapannya untuk makan besok, berlebih dari makan itu, dia sudah wajib. Ringkasnya begini kadang-kadang. Ada seorang yang kita anggap fakir atau miskin di tengah kehidupan kita, masyarakat kita. Kita tahu bahwa dia ini tidak punya apa-apa. Lantas kita berikan. Banyak orang memberikan sama dia, ini zakat fitrah kami untuk bapak, untuk ibu. Tiba-tiba udah banyak dia punya. Maka dia wajib. Walaupun dia pada satu sisi menjadi mustahik istilahnya, orang yang berhak tadi mendapatkan zakat, tapi karena sudah berlebih sama dia ini, dia wajib untuk berzakat. Makanya lah memang dalam salah satu nilai-nilai filosofis di dalam zakat itu adalah ketika kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain dan kemudian merubah statusnya dari mustahik, dari yang orang menerima, menjadi kemudian muzaki. Bisa menjadi munfiq, orang yang beri nafkah kepada orang lain. Nah, ini zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya kalau misalnya kita tengok-tengok di masjid-masjid kita di Langgar, sudah mulai itu diumumkan. Nah, menerima zakat fitrah satu orang, ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada 2,7, ada 2,8. Tidak kita persoalkan. Yang penting itu dia berfitrah, berzakat fitrah. Yang jadi masalah yang tak mau berzakat. Nah, itu sibuk berdebat tentang timbangan, tapi dia tak berzakat juga. Iya, jadi saya kira memang itu perlu untuk menjadi pedoman di dalam
kehidupan seorang mukmin itu, yang penting dia tuh paham. Kenapa dia menerima zakat? Karena menurut amil bahwa dia ini layak untuk menerimanya. Kenapa? Nah, nanti ada kita tengok dia tuh disebut dengan fakir. Fakir ini kalau misalnya sekarang istilah di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan, dia ini miskin ekstrim. Orang miskin ekstrim itu gimana kira-kira? Dia tak punya pekerjaan, tak ada pekerjaan tetapnya, mocok-mocok, makannya pun payah. Baik. Nah ini namanya fakir. Baik Ustadz, mohon ditahan Ustadz. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lebih menarik lagi insya Allah Ustadz. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali menyapa Anda nantinya untuk bertanya dengan Ustadz kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat, zakat menyucikan, bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau tuh dap. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih menemani kami dalam program Indahnya Ramadan. Pemirsa, sebagaimana janji saya tadi bahwa kami akan mengundang Anda untuk terhubung bersama kami, bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Topik kita adalah zakat dan pemberdayaan umat bersama Ketua Baznas Provinsi Sumatera Utara, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta MA. Dan tadi telah disampaikan terkait dengan bagaimana zakat itu melambangkan ketauhidan seseorang, keimanan seseorang yang Masya Allah, yang begitu kuat. Kemudian zakat juga merupakan sebagai penyuci hati kita, ya, pembersih hati kita dari sifat bakhil, tamak, iri, dengki, sombong dan lain sebagainya. Dan juga zakat ini merupakan bentuk manifestasi amal kita, yaitu dalam segi harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan yang lebih menarik lagi insya Allah dari Ustadz kita. Dan ini Masya Allah Ustadz, ada yang terhubung bersama kita Ustadz. Oh ya. Kita sapa bersama-sama. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Saya dari Medan Setiabudi dengan Bapak Abu Hanifah. Baik, Pak Abu Hanifah. Silakan pertanyaannya, Pak Abu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah zakat ini ataupun sedekah boleh nggak kita kasihkan untuk anak kita yang kebetulan sedang susah? Sudah bertahun-tahun susah kehidupannya, pekerjaannya tak menentu. Baik.
Baik, sudah cukup Pak Abu Iya, itu Hanifah. saja, Ustaz. Ya, dia sudah berumah tangga dan anaknya sudah ada 4. Baik, baik. Baik. Sudah bisa ditangkap pertanyaannya Pak Abu Hanifah. Baik. Sudah cukup? Baik. Ya, cukup. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Baik, Ustadz ini dari Pak Abu Hanifah ini Ustadz. Ini tak Pak Abu Hanifah tapi bermazhab Syafi'i ini Ustadz. Ya bukan Hanafi nampaknya Ustadz. Ulama besar ya Abu Hanifah. Masya Allah Ustadz, pertanyaannya sudah cukup jelas ini dari Pak Abu Hanifah di Setiabudi Ustadz. Iya. Dipersilahkan Ustadz Iya. menjawab Ustadz. Jadi saya mau kaitkan sedikit tentang penjelasan saya tentang fakir miskin tadi ya. Nah, jadi nanti ada kaitannya juga dengan ini. Ustadz. Jadi fakir itu tadi saya sebut dalam istilah pemerintah sekarang dengan miskin ekstrim. Orang yang hidupnya kesulitan. Ya. Kemudian ada yang namanya miskin. Miskin ini kerjaan tetapnya ada, tapi belum cukup. Ya untuk nyekolahkan anaknya dia belum mampu. Ya untuk makan sehari-hari mungkin udah bisa di atas ya. Tapi masih tergolonglah dia ke dalam kelompok yang prasejahtera lah gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau yang berada apakah dalam kelompok fakir atau kelompok miskin tadi itu anak kita atau orang tua kita atau siapa saja yang di bawah naungan kita, bolehkah kita bersedekah berzakat kepadanya? Nah menurut sebagian ulama bahwa orang yang berada di bawah perlindungan kita, maka ini bukan zakat, tapi yang kita berikan adalah nafkah. Ya. Kita wajib menafkahi anak kita. Siapa lagi menafkah dia? Kalau misalnya tidak kita. Tahu tadi misalnya seperti Pak Abu Hanifah bilang, dia ini sudah nikah, sudah punya anak, tapi belum beruntung. Sebagaimana ayahnya masih mampu. Ini juga sama dengan orang tua. Orang tua kita tengok dari segi kemampuan lemah. Apakah wajib kita beri zakat kepada dia? Tidak. Kenapa? Karena kita wajib untuk memberikan nafkah kepada dia. Dimintanya atau tidak dimintanya, makanya kadang-kadang dalam hadis Nabi itu disebutkan harta orang tua itu bukan milik kita, tapi harta anak itu milik orang tua. Nah, sehingga begitulah agama ini menaungi yang keharusan. Tapi beda halnya nanti misalnya dengan kerabat kita. Nah, dengan kerabat kita boleh nggak kita memberikan zakat? Contoh misalnya kita punya pakcik, makcik, adik, abang yang bukan di bawah kita yang memberikan rezekinya ya, dari kita saluran rezeki dari kita bukan kita yang melindunginya. Dia boleh kita mendapat zakat. Boleh mendapat zakat. Kalau misalnya dalam kitab fikih itu diapakan kecuali dia itu adalah keturunan daripada Rasulullah dan Bani Hashim. Itu yang tidak boleh menerima zakat. Nah, tapi inilah dia namanya. Dalam tasawuf ini namanya aib. Kenapa dia yang kerabat kita itu menjadi seperti itu? Kenapa tidak ada perhatian dari kita? Maka dia disebutkan aib. Boleh diberikan zakat. Itu kan kalau zakat ini kan temporer dia. Maka yang seharusnya dilakukan oleh seorang anggota keluarga seperti saya sebutkan tadi, apakah itu pakciknya, makciknya, atau misalnya adiknya atau abangnya, maka seyogianya dia memperhatikan betul-betul ini. Bagaimana supaya kerabatnya ini tadi memiliki kualitas hidup yang lebih baik, sama dengan dia. Inilah makanya dinamakan aib. Bukan salah, tapi aib itu kira-kira dalam apa kita itu ada cacat yang kurang bagus dalam catatan ya. Saya senang sekali ada salah satu LSM di Indonesia di Medan ini. Ketika ada orang mengajukan permohonan kepada dia, maka dia melakukan observasi lebih dahulu. Kalau ditengoknya ada orang kerabat dekat daripada yang bermohon ini, yang orang kaya,
yang menurut LSM ini, pantas dia lebih dahulu memberikan bantuannya, maka dia akan minta, LSM ini meminta agar familinya dekat itu tadi memperhatikan ini dulu. Nah, ini kan sebuah tanggung jawab sosial ya. Tanggung jawab sosial yang tidak serta-merta melakukan bantuan untuk sewaktu, tapi jangka panjang. Jangka panjang dan mengorek urat dari mulai dasarnya. Bagaimana supaya orang ini tidak senantiasa berada di bawah? Kenapa? Karena pada hakikatnya dia memiliki saudara yang orang kaya. Kenapa tidak? Saudaranya ini malu. Nah, ini masih aib tadi kan? Kenapa tidak malu? Kita punya saudara tapi kita tidak mau perhatikan. Seolah-olah ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, muncul nafsi-nafsi. Inilah yang sebetulnya dikikis oleh zakat itu. Bagaimana zakat itu sebetulnya menghilangkan bakhil, kikir tadi. Kalau misalnya kita tengok bagaimana Allah memberikan sebuah tawaran. Tawaran Allah itu luar biasa. Bagaimana kata Allah bahwa seorang yang bersedekah itu di jalan Allah, maka pada hakikatnya dia itu mendapatkan satu cabang, yang cabang itu muncul 7, dan 7 itu muncul setiap cabangnya 100 biji. Jadi kalau misalnya kita katakan Tuhan sih begitu baik kepada kita, Maha pengasih, Ustaz. Maha kasih. Allah begitu kita memberikan sesuatu kepada orang lain, Allah tambah. Makanya dalam keyakinan seorang muslim, kalau kita berzakat, infak, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Di sini apanya? Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Baik. Itu kan? Kamasali habbatin ambatat sab'a sanat. Masya Allah Ustaz, untuk mengeksplor ayat ini mohon ditahan Ustaz setelah pesan berikut ini Ustaz. Iya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan bagaimana tafsiran tentang ayat yang memberikan pahala berlipat bagi orang yang berinfak. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. SMK Telkom Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan melipat gandakan amal Ramadan kita. SMK Telkom Medan, bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan penuh berkah. Bulan Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir. Mendidik dengan kolbu, mewujudkan generasi emas yang berakhlakul karimah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas
Universitas terbuka, kuliah oke, karir oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Di Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, tadi ada terhubung bersama kita salah satu pemirsa setia kita, yaitu Bapak Abu Hanifah, ya, yang telah bertanya, dan alhamdulillah tadi jawabannya cukup panjang dari Ustadz kita, satu segmen untuk menjawab satu pertanyaan dari Pak Abu Hanifah. Mudah-mudahan pertanyaan itu dapat dipahami dan dilaksanakan, ya. Baik, Ustadz, Masya Allah, ini tadi ada yang terhubung, nampaknya terputus kembali nih Ustadz. Kami mengundang Anda, para pemirsa, untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita. Baik, Masya Allah, ini terhubung kembali Ustadz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Sofian dari Batubara. Baik, Pak Sofian dari Batubara, ya? Iya, Ustaz. Silahkan pertanyaannya Pak Sofian. Iya, mau bertanya Ustaz, apa keutamaan membayar zakat di bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain, Ustaz? Baik. Banyak yang membayar zakat di bulan Ramadan. Baik. Ya. Baik, sudah cukup Pak Makasih, Sofian? Ustaz. Sama-sama. Iya, cukup. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz menyeberang nih Ustadz dari Medan ke Batubara Ustadz. Batubara Ustadz, Pak Sofian. Alhamdulillah tadi sesuai sekali Ustadz dengan ayat tadi Ustadz, ada Pak Sofian bertanya, apa sih keutamaan kita membayar zakat di bulan Ramadan? Tentu ini zakat mal ini Ustadz, ya. Karena zakat fitrah dikaitkan dengan Ramadan. Zakat mal ini kan kapan saja bisa Ustadz. Ini apa keutamaannya Ustadz dibayar di bulan Ramadan Ustadz? Iya. Persilakan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa zakat fitrah ini itu memang kewajiban di bulan Ramadan, terutama di akhir Ramadan. Jadi dia tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Jadi pasti dia utama. Oleh sebab itulah maka dalam zakat fitrah ini dia disunnatkan. Ya, sunnah itu diawalkan. Diawalkan. Jadi mulai sekarang sebetulnya udah bisa itu, ya. Disegerakan. Iya. Tapi wajibnya nanti pada akhir Ramadan. Ya, sebelum sholat Id. Nah, sekarang kalau zakat mal. Zakat mal itu sebetulnya dia tergantung kepada haul. Ya, haul. Haul tadi sudah saya sebutkan masa. Nah, kalau misalnya masanya pada bulan Ramadan itu, maka wajibnya. Kalau dia sudah sampai nisabnya apa itu? Ukurannya, takarannya. Kalau dia tuh misalnya berbentuk uang atau emas atau perak, dia setara. Kalau emasnya 85 gram emas. Kalau sudah 85 gram emas, maka dia sudah wajib mengeluarkan 2,5% dari nilai yang dia miliki itu. Katakan misalnya sekilo dia miliki emas. Nah, maka 2,5% dari 1 kilo tadi, kalau memang haulnya sudah sampai, dia wajib untuk mengeluarkan itu. Tapi memang, maaf, ada yang menyebut ini hadis, tapi paling tidak ini kalimat hukama, ya. Afdhalus sadaqati sadaqatan fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Masya Allah. Tadi misalnya saya ungkapkan bagaimana Rasulullah mengatakan besarnya pahala orang yang memberikan bukaan kepada orang puasa. Maaf nih. Ustaz itu udah bulan-bulan puasa nih. Akhir mau berbuka puasa nih Ustaz, ya. Mau minum tak mungkin Ustaz. Baik, Jadi, Ustaz. Kalau misalnya kita lihat
nilai-nilai yang terdapat di dalam apa yang kita infakkan itu. Sehingga kita merasa perlu untuk mengeluarkannya di bulan Ramadan. Yang apabila mana tahu entah bisa dapat Lailatul Qadar. Iya. Bertepatan ini Ustaz, ya, bertepatan dengan Lailatul Qadar. 1000 tahun. Masya Allah. Makanya orang berebut mengejar bulan Ramadan ini. Pinomat, kata orang Batu Bangun. Pinomat katanya tuh mendapatkan Lailatul Qadar tadi. Mengejar keutamaan malam itu, Ustaz, nah, ya. Itu dia. Masya Allah. Makanya lah ada pendapat juga mengatakan begini. Ini keluarga Ibnu Abbas sebetulnya. Itu dia mengeluarkan zakatnya itu 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan dia sudah keluarkan zakatnya sekarang. Berarti haulnya belum sampai itu. Belum tercapai. Nah, walaupun nisabnya bisa sampai. Apa gunanya? Ada 2 katanya. Pertama, dia mengatakan ada juga ikhrajuz zakah qabla awqatiha. Nah, jadi keluarkanlah zakat itu sebelum waktunya. Apa gunanya? Bagi dirinya, dia merasa lepas beban. Orang yang mengeluarkan zakat dengan imannya ini tadi ini, maka dia akan merasa bahwa beban yang ada dalam dirinya, bebannya apa itu tuh? Bebannya adalah memberikan bantuan kepada orang lain. Menghilangkan tadi penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi ya. Kikir, bakhil. Dan ini juga menguntungkan pada orang lain. Bisa membantu orang lain. Saudara-saudaraku sekalian, ketika Rasulullah ditanya, siapakah manusia yang terbaik? Maka kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi di sini dia mengambil apa tadi ya? Kalau pertanyaan Pak Sofyan tadi, kenapa berebut orang pada bulan Ramadan ini? Karena dia ingin menjadi orang yang terbaik itu. Dia ingin untuk menjadi orang yang terbaik di waktu yang baik. Di waktu yang baik. Dan belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Kenapa? Itulah karena sentilan Rasulullah itu perlu juga untuk kita ingat. Kita yang berpuasa apa nih? Rubba min sa'imin laisa lahul jaza illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nih kata Rasulullah. Tidak dapat apa-apa selain daripada lapar dan dahaga. Nah, artinya apa? Bahwa adanya orang melakukan sesuatu tapi karena tidak mendapatkan inti daripada nilai ibadahnya tadi, lepas begitu saja. Lepas begitu saja. Jadi dengan demikian perlu kita merebut kesempatan. Hidup ini kan sebetulnya merebut kesempatan kan. Surah Al-Muluk itu kata Allah, aku ciptakan mati, hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ustaz, mohon ditahan Ustaz, Masya Allah, ini ada pemirsa yang terhubung bersama kita Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Waalaikumsalam Ustaz. Baik. Kecil kali suaranya. Dengan Panji Pak Ustaz, dari Tembung. Dengan Bapak siapa? Mohon diulangi Pak. Putus. Baik, ini belum rezeki. Panji Pak. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Dari mana? Ya, dengan Pak Pandi. Baik, Pak Panji. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Panji dari Tembung Pak. Ya, silahkan Pak pertanyaannya. Ini Pak Ustaz mau bertanya. Baik. Kenapa zakat harus dibayar ke lembaga resmi? Baik. Sudah cukup Pak? Ada apa saja lembaga resmi itu Pak? Baik. Baik. Tidak ada Pak. Baik, sudah cukup Bapak? Oke Pak, makasih Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini cocok sekali ini pertanyaannya Ustadz dengan Ustadz nih sebagai badan amil zakat resmi dari pemerintah Ustadz. Tapi tadi sempat terputus sedikit Ustadz, bisa ditambahkan juga kalau memang ingin menjawab langsung dari pertanyaan Bapak terkait dengan lembaga, kenapa kita harus membayar zakat ke lembaga tadi kita resmi. bicarakan apa tadi? Terkait tadi masalah zakat mendahulukan Ustadz, menyegerakan mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini Ustaz. Persilakan Ustaz. Saya kira itu tadi sudah selesai lah itu ya. Sudah selesai, artinya Ustaz. memang baik. Bersedekah di bulan Ramadan itu mendatangkan sebuah kemuliaan. Ya. Sekarang zakat ini karena dia itu merupakan peranata agama. Artinya apa? Dia merupakan bagian daripada perintah agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Ini yang luar biasa ini. Para pemirsa, saya ingin memberikan gambaran tentang potensi zakat di Indonesia ini. Saya baru mengikuti Rakornas Zakat di Jakarta yang dihadiri oleh Menteri Agama dan beberapa banyak ulama dari seluruh Indonesia. Digambarkan oleh Menteri Agama bahwa 400 triliun itu akan bisa terkumpul jika semua kita umat Islam ini yang mampu berzakat mengeluarkan zakatnya 100.000 saja. 400 triliun. 400 triliun ini apa yang tidak bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat kita. Nanti saya akan cerita sedikit apa yang sudah kami lakukan di Sumatera Utara ini. Nah, pada Inpres nomor 4 tahun 2022 kalau tidak salah saya kemarin itu, pemerintah, presiden telah memberikan instruksi bahwa tahun 2024 ini nanti itu diharapkan 0% itu yang namanya miskin ekstrim. Kalau kita aktifkan yang 400 triliun tadi, umat Islam itu betul konsekuen untuk berzakat, infak, sedekah. Bisakah kita membayangkan berapa banyak orang yang sudah bisa terangkat? Dalam waktu yang cukup singkat, ini akan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim ya? Iya, saya beri contoh begini. Khalifah Umar ibn al-Aziz pada masa Khalifah Umayyah, dia tuh melaksanakan perintah wajib zakat bagi mereka yang mampu. Wajib. Kalau misalnya tidak mau, ini akan dihukum. Maka pada waktu itu tidak ada lagi orang yang menerima zakat. Bahkan kalau misalnya terpilih dia itu sebagai orang menerima zakat, malu dia. Malu dia menerima zakat. Artinya apa? Karena dia sudah merasa berkecukupan. Bukankah tadi kita sebutkan bahwa ada asnaf-asnaf zakat itu yang 8 itu. Kalau memang itu bukan hak dia, maka sebetulnya orang yang beriman, bertakwa kepada Allah itu akan malu dia menerima itu. Nah, jadi begitu hebatnya potensi zakat ini tadi. Kalau misalnya Sumatera Utara, gubernur kita ini seringkali bilang, Pak Edi Rahmayadi, potensi zakat kita di Sumatera Utara ini dengan penduduk yang mampu, umat Islam yang mampu untuk berzakat itu, potensinya 8,1 triliun. Pada ekspos akhir tahun 2022 kemarin, digambarkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mampu untuk mengangkat 6.000 sekian mereka-mereka yang miskin ekstrim tadi sudah dirubah menjadi mereka yang muzaki. Inilah betapa hebatnya. Dan kalau misalnya dihubungkan, mohon ditahan ini Ustaz, Masya Allah, sangat asik sekali ini mendengarkan Ustaz. Mohon ditahan Ustaz, nanti akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali menyapa Anda dalam program Indahnya Ramadan. Indonesia adalah karunia.
Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat pengedap, kena marah. kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di waktu akhir-akhir menjelang waktu berbuka puasa. Meskipun ini semakin terasa lapar dan dahaga, tapi karena menyaksikan tausiah yang sangat menarik, kita semangat untuk bertahan ini ya, Masya Allah. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk terhubung bersama kami di nomor 0811 61003886. Topik kita adalah zakat dan pemberdayaan umat. Tadi ada pertanyaan dari Pak Fandi yang akan dilanjutkan jawabannya oleh Ustadz kita. Ustadz, tadi Ustadz ada menyinggung terkait dengan zakat tadi di Provinsi Sumatera Utara. Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Kan pertanyaannya lembaga resmi mana nih yang kita jadi rujukan ini untuk membayar zakat dan kenapa harus ke lembaga itu? Masya Allah Ustadz, mohon ditahan Ustadz nanti dijawab sekaligus karena ada penelpon yang terhubung bersama kita Ustadz. Oh, iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak dari mana? Dengan Pak Abu Hanifah. Baik, Pak Abu Hanifah. Dari Setiabudi tadi Pak Abu Hanifah ya? Iya. Baik, silahkan pertanyaannya Pak Abu Hanifah. Betul Ustaz. Saya ingin bertanya lagi Ustaz. Saya ada rumah satu lagi yang dapat saya dulu dari warisan orang tua. Baik. Nah, sekarang di Siantar rumah itu jarang saya tinggali, sekali-sekali saya ke sana. Baik. Pertanyaannya Pak Abu Hanifah? Apa itu nilai harta rumah itu, harga rumah itu harus dikeluarkan zakatnya? Baik. Sudah cukup Pak Abu Hanifah? Iya. Satu lagi Ustaz, ya, termasuk juga ada tabungan saya. Tapi dari tabungan itu saya sebenarnya mencicil untuk biaya hidup saya. Apa harus saya keluarkan juga zakat dari tabungan itu? Baik. Baik, sudah cukup Pak Abu Hanifah ya? Sudah, baik, Ustaz, sudah. Baik. Terima kasih. Sama-sama, baik Pak Abu Hanifah. Ini Pak Abu Hanifah ini Ustadz luar biasa ini, sangat berhati-hati sekali sampai 2 kali menelpon dan telepon yang kedua 2 pertanyaannya Ustadz. Ustadz bisa dirangkum ini jawabannya Ustadz. Silakan Ustadz. Saya habiskan dulu sedikit Pak ya ke Pak Pandi tadi. Pertanyaan yang paling bagus sekali. Kenapa kok kita mesti menyalurkan zakat kita kepada lembaga yang resmi? Begitu potensi yang besar tadi itu hanya bisa dicapai kalau misalnya dilakukan dengan perencanaan yang baik, pengelolaan yang baik. Pemerintah dalam kaitan ini melihat hal ini karena memang potensi ini sangat-sangat penting untuk melakukan pengelolaan zakat infak sedekah dengan baik, maka dibentuklah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Basnas,
Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional ini mendasarkan pekerjaan itu kepada 3 hal. Ada disebut dengan aman syar'i, artinya dia harus melakukan ini dengan ketentuan syariat yang benar. Bukan saja memang salah, tapi kita merasa berdosa kalau melaksanakan pengelolaan itu dengan tidak berdasarkan syar'i. Yang kedua, aman regulasi. Aman regulasi itu bahwa kita badan Basnas ini diatur oleh undang-undang. Tadi saya sebutkan misalnya, ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, ada PP 14 tahun 2014, ada banyak lagi aturan-aturan regulasi yang harus kita ikuti. Bahkan ya namanya regulasi undang-undang ini ada sanksi. Nah, kalau melanggar itu bisa kena sanksi pidana. Misalnya memberikan kepada yang tidak berhak, atau ada badan-badan amil yang tidak memperoleh izin melakukan operasionalnya, ini juga secara perundang-undangan dianggap salah, bisa terkena pidana. Nah, dan kemudian yang ketiga itu ada namanya aman NKRI, bahwa kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka yang mustahik itu adalah memperkokoh negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita mendistribusikan itu, mendayagunakan itu untuk membangun bangsa dan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Inilah maka pentingnya itu disalurkan kepada yang resmi. Jangan nanti kita terjebak kepada hal-hal yang di luar itu. Melaksanakan secara syariat tapi melanggar undang-undang. Atau misalnya secara undang-undang tapi melanggar syariat dan lain sebagainya. Ini tidak dibenarkan. Nah, kemudian yang kedua, jawab pertanyaan dari Pak Abu Hanifah tadi. Tentang rumah. Pada hakikatnya begini Pak Abu Hanifah. Kalau rumah itu kita gunakan, kita pakai, sama dengan kendaraan yang kita pakai sehari-harian, perhiasan, itu tidak kena zakat. Tapi apabila rumah itu disewakan, maka ini sudah kena zakat. Karena dia diberdayagunakan itu ya. Atau Bapak memang sudah ancang-ancang bahwa rumah ini invest. Nanti kalau udah naik harganya mau saya jual. Nah, ini sudah kena dia zakat. Tapi kalau misalnya rumah Bapak yang di Siantar itu, Bapak bilang, ya ini untuk tempat istirahat. Sekali-sekali pulang kampung. Bukan Bapak saja, tapi keluarga-keluarga yang lain bisa merasakan bagaimana nikmatnya merasa masa-masa kecil dahulu. Ini nggak kena zakat. Yang kedua, mengenai tabungan. Tabungan tadi Bapak sebutkan, bagi hasilnya itu sebetulnya untuk hidup sehari-hari. Nah, jadi, apakah dia dikenakan zakat? Jawabnya iya. Setelah dikeluarkan semua kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Nah, jadi berapa yang hasil bersih yang bisa Bapak sisihkan setelah mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang memang betul-betul harus kita keluarkan. Misalnya, tadi anak Bapak itu yang perlu untuk bantu. Nah, nanti setelah itu, ya karena uang tabungan ini pula banyak kan, masih bisa lagi. Misalnya ada 500 miliar lagi, harus dizakati. Iya kan? Nah, jadi ingat bahwa Allah tahu betul apa yang tersembunyi. Makanya dalam salah satu hikmah zakat ini perlu dikeluarkan segera mungkin itu untuk menghindari adanya gangguan-gangguan dari lain-lain. Seolah-olah dipikirnya Allah tak tahu. Maka kadang-kadang kan ada orang bilang, macam mana saya mau berzakat Ustadz? Utang banyak, ini di utang rumah, untung kendaraan apa segala macam. Allah tahu itu. Kalau memang Anda tidak berhak untuk berzakat, Bapak kan menerima zakat. Baik, mohon ditahan Ustadz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana. Kami akan kembali insya Allah dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Ngerong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat pengedap, kena marah kita kawan. bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. RI Sumatera Utara, indahnya Ramadan, saimin saimat, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ini di segmen terakhir, tidak terasa ya waktu kita sudah semakin dekat dengan menjelang waktu berbuka puasa. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari narasumber kita terkait dengan tema kita pada hari ini. Ustadz, dipersilakan Ustadz. Makasih. Jadi saya ingin untuk membuat penekanan. Zakat ini potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh umat Islam. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita dari berbagai sisi, berbagai potensi yang ada di tengah masyarakat ini, berusaha supaya potensi zakat yang demikian besar itu bisa terhimpun dengan baik. Oleh sebab itu, maka salurkanlah melalui lembaga-lembaga yang resmi. Sehingga dengan demikian bisa mencapai sasarannya. Saya ingin berikan gambaran sedikit saja. Ada program unggulan yang dibuat oleh Basnas Sumatera Utara, yang kami sebut selalu dengan Sumut Taqwa. Ini berkaitan dengan masalah dakwah dan advokasi keumatan. Ada namanya Sumut Peduli. Ini dalam rangkaian program kemanusiaan. Kadang-kadang membantu orang yang rumahnya terbakar, orang yang mendapat bencana alam, dan lain sebagainya. Ada Sumut Sehat. Sumut Sehat ini adalah program-program kesehatan yang kami buat di tengah-tengah masyarakat yang tidak mampu. Kita memberikan bantuan kepada mereka yang mendapat bencana tiba-tiba di jalanan, dia tidak ditopang oleh Askes atau BPJS dan sebagainya. Ada yang namanya Sumut Cerdas. Ini program pendidikan. Banyak sekali kita memberikan beasiswa dan bantuan-bantuan pendidikan. Dan yang terakhir ada namanya Sumut Makmur. Bagaimana kita memberikan bantuan program ekonomi dan pemberdayaan umat ini tadi. Memberikan bantuan kepada UMKM, modal, kepada ada yang perbengkelan, ada peternakan, dan lain sebagainya. Yang kita harapkan pada suatu ketika, pada hari ini dia mustahik, berikutnya dia menjadi muzaki. Inilah saudara-saudaraku sekalian, pentingnya kita bersama-sama untuk memahami pokok persoalan zakat ini. Sehingga demikian insya Allah, dengan arkanul Islam zakat ini, kita akan bisa melakukan perbaikan terhadap masyarakat. Masya Allah luar biasa Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz tausiahnya Ustadz. Mudah-mudahan ini semakin memberikan keyakinan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada Basnas. Amin. Sebagaimana tadi program yang Masya Allah sangat dirasakan oleh umat Ustadz. Ustadz terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Ustadz. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya Ustadz. Kirim salam sama keluarga Ustadz. Insya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa kita harus menyadari bahwa zakat ini adalah mengembalikan hak orang lain. Karena di dalam harta kita terdapat harta orang lain. Pada hakikatnya ketika kita mengeluarkan hak orang lain dari harta kita, justru itu membersihkan harta kita
dan bahkan menumbuh kembangkan harta kita, dan bahkan memberikan keberkahan dalam harta kita. Hakikatnya kita bukan memberi, tapi kita mengeluarkan, mengembalikan hak tersebut kepada orang yang menerimanya. Masya Allah, sadari, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, kita dapat semakin termotivasi untuk berhati-hati dalam menggenggam titipan Allah untuk dikeluarkan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri, dan kami mengucapkan terima kasih dan selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi